Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia BR Cijabat dengan nomor induk mahasiswa 19020505011. Salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika Letting 19. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang aljabar. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Aljabar merupakan bentuk matematika yang dalam penyajiannya dimuat dengan huruf sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu aljabar, maka kita akan mengkaji tentang sejarah aljabar. Menurut catatan sejarah yang ada, penggunaan aljabar sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Aljabar telah dipergunakan oleh matematikawan pada sekitar 3.500 tahun yang lalu pada peradaban Mesopotamia. Awal mula dikenalnya nama aljabar adalah ketika Al-Khawarizmi menuliskannya di dalam buku karangannya yang berjudul The Compendious Book on Calculation, Completion, and Breaking. Kemudian, istilah tersebut menyebar setelah karya tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa Eropa oleh muridnya yang bernama Omar Khayyam. Sejak saat itulah perkembangan ilmu aljabar terus dipelajari dan terus disempurnakan sampai pada saat sekarang ini. Yang pertama yaitu kita akan mengkaji sifat-sifat aljabar. Di sini sifat aljabar ada 3. Yang pertama sifat sifat kumulatif. Sifat ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Contohnya, X tambah Y sama dengan Y tambah X. X kali Y sama dengan Y kali X. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Contohnya, A tambah X tambah B sama dengan A tambah X tambah B. Maka sehingga A kali X kali B sama dengan A kali X B. Yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif merupakan sifat operasi pada bentuk aljabar yang meliputi bentuk penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, A kali B kurang C sama dengan AB kurang AC. Selanjutnya yaitu bentuk aljabar dan rumus aljabar dasar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Terdapat 7 istilah umum yang perlu diketahui untuk memahami bentuk suatu aljabar. Dasar yaitu yang pertama, rumus persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Contohnya seperti pada masalah jumlah kelereng Seon dan Yuni adalah 10 buah. Jika kelereng Yuni sebaik 3 buah, berapa jumlah kelereng Seon? Pertama kita harus menuliskan diketahui apa-apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Di sini dituliskan bahwa kelereng Yuni menjadi variabel Y, kelereng Seon menjadi variabel X. Y sama dengan 3, maka nilai Y adalah 3. Sehingga persamaan di sini yaitu X tambah Y sama dengan 10. Catatan di sini, X tambah Y sama 10 merupakan persamaan matematika dari jumlah kelereng Seon dan Yuni. Ditanya, berapakah nilai X? Penyelesaiannya, X tambah Y sama dengan 10 menjadi X sama dengan 10 kurang Y. Pada dasarnya, untuk memindahkan suatu nilai ke ruas lain, sama artinya dengan menghilangkan nilai tersebut di ruas asal. Sehingga X tambah Y sama dengan 10, X tambah Y kurang Y sama dengan 10 dikurang Y. Maka hasil dari X sama dengan 10 kurang Y. Sehingga
Untuk mempercepat perhitungan, dapat langsung menulis lawan nilai yang dipindahkan. Diketahui di sini bahwa nilai Y adalah 3, maka diperoleh X sama dengan 10 kurang Y menjadi X sama dengan 10 kurang 3, sama dengan 10 kurang 3 adalah 7, maka nilai X adalah 7. Jadi, kelereng xeon berjumlah 7 buah. Yang kedua, variabel atau peubah. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel dapat disimbolkan dengan huruf Latin, A kecil, A besar, B kecil, B besar, C kecil, D besar, dan seterusnya. Contohnya pada persamaan 3x tambah 4y tambah z sama dengan 0. Maka persamaan tersebut terdapat 3 variabel, yaitu x, y, dan z. Yang ketiga, koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Nilai koefisien sama dengan 1 dapat tidak ditulis. Misalnya pada persamaan 3x sama 4y sama dengan z. Keterangan di sini bahwa nilai koefisien x adalah 3, nilai koefisien y adalah 4, nilai koefisien z adalah 1. Koefisien 1 dapat tidak ditulis sebab simbol z sudah menandakan bahwa nilai tersebut adalah 1. Pertama, menghitung variabel dengan koefisien. Misal, suatu persamaan 3x sama dengan 12. Berapakah nilai variabel x? Penyelesaiannya yaitu 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Catatan di sini adalah perpindahan koefisien suatu ruas sama dengan membagi ruas lain dengan nilai koefisien tersebut. Jadi, variabel x adalah 4. Yang kedua, menghitung variabel dengan koefisien pada persamaan. Contohnya pada persamaan 3x tambah 12y sama dengan 6. Yang pertama, untuk menyelesaikan solusi variabel x dapat diperoleh dengan memisahkan semua objek selain x ke ruas kanan. Sehingga 3x tambah 12y sama dengan 6, 3x sama dengan 6 dikurang 12y. X sama dengan 6 kurang 12y per 3. Maka x sama dengan 2 kurang 4y. Selanjutnya, untuk menyelesaikan solusi variabel y dapat diperoleh dengan memisahkan semua objek selain y ke ruas kanan. Sehingga 3x tambah 12y sama dengan 6, 12y sama dengan 6 dikurang 3x. Di sini kenapa kurang 3x? Karena 3x berpindah ke ruas kanan, maka positif berubah menjadi negatif. Sehingga y sama dengan 6 kurang 3x per 12, y sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 4x. Yang keempat, konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap. Ciri-ciri yang paling umum suatu konstanta yaitu tidak berikatan dengan suatu variabel. Untuk rumus-rumus khusus, konstanta dapat disimbolkan dengan huruf misalnya A kecil, B kecil, dan lainnya atau berupa simbol khusus. Yang kelima, eksponen atau pangkat. Suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat atau eksponen. Operasi pangkat mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika. Misalnya, y sama dengan 3x kuadrat. Pangkat variabel x adalah 2. Yang keenam, derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Yang terakhir yaitu suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahasakan. Suku-suku bentuk aljabar dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tak sejenis. Yang pertama, suku sejenis. Suku sejenis ini adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Misal, x, 2x, 3x, 4x, dan lain-lain. Yang kedua, suku tak sejenis. Suku tidak sejenis ini adalah suku-suku yang tidak mempunyai variabel yang sama. Misal, 2x, 2y, 3z, 4w, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyederhanaan bentuk aljabar. Ternyata dalam penyederhanaan bentuk aljabar ini mempunyai langkah-langkah.
yaitu langkah-langkahnya ada sebanyak 3. Yang pertama, kelompokkan suku-suku sejenis. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien-koefisien dari suku-suku yang sejenis. Yang ketiga, jika mendapatkan hasil 1X atau 1Y, maka kita hanya menulis sebagai X atau Y saja. Contohnya, sederhanakan bentuk aljabar dari 7X tambah 5Y kurang 4X tambah Y kurang 2Z kurang 2X kurang 2Y tambah 9Z. Maka penyelesaian pertama yaitu langkah pertama mengelompokkan suku-suku yang sejenis, sehingga persamaan tersebut akan berubah menjadi 7X kurang 4X kurang 2X tambah 5Y tambah Y kurang 2Y kurang 2Z tambah 9Z. Sama dengan 7 kurang 4 kurang 2X tambah 5 tambah 1 kurang 2Y tambah negatif 2 tambah 9Z. Langkah kedua, menjumlahkan dan mengurangkan koefisien-koefisien dari suku-suku yang sejenis. Sehingga hasil dari 7 kurang 4 kurang 2X adalah menjadi 1X, 5 tambah 1 kurang 2Y menjadi 4Y, negatif 2 tambah 9Z menjadi positif 7Z. Langkah yang terakhir yaitu menuliskan 1X dengan X. Sehingga hasil dari 1X tambah 4Y tambah 7Z adalah X tambah 4Y tambah 7Z. Dengan demikian, bentuk sederhana dari 7X tambah 5Y kurang 4X tambah Y kurang 2Z kurang 2X kurang 2Y tambah 9Z adalah X tambah 4Y tambah 7Z. Pengaplikasian aljabar. Nah, di sini kita akan melihat salah satu soal dalam aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya yaitu seorang pedagang PMP membeli 5 kg ikan giling dengan harga Rp60.000. Dengan 5 kg ikan giling tersebut dapat dibuat menjadi 10 buah empek-empek kapal selam. Pedagang itu ingin laba tiap empek-empek tersebut sebesar Rp2.000. Maka berapa harga jualnya? Jika pedagang itu pandai matematika, pasti akan mudah mengetahuinya. Sebaliknya, jika tidak, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Jadi, cara mengerjakan soal tersebut kita bisa menggunakan sistem aljabar. Nah, yang pertama, kita anggap harga jual empek-empek itu sebagai X. Maka diperoleh X sama dengan 60.000 per 10 tambah 2.000. X sama dengan 60.000 per 10 menjadi 6.000 tambah 2.000, sehingga X sama dengan 8.000. Jadi, harga jual yang bisa diterapkan agar laba satu empek-empek Rp2.000 adalah sebesar Rp8.000. Dengan matematika dan aplikasi aljabar, saat simpelkan, karena matematika adalah bagian sangat dekat yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, salah satunya melalui pengaplikasian aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang kita jelaskan sebelumnya yaitu bahwa aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika. Aljabar dapat digunakan dalam segala bidang untuk memecahkan masalah. Walaupun tidak semua masalah dapat dipecahkan, tapi aljabar mampu masuk ke beberapa bidang. Dengan aljabar, beberapa persoalan dapat terpecahkan. Namun, untuk memecahkannya harus menggunakan pikiran yang logis dan dapat diterima dengan akal. Aljabar berkaitan dengan 4 operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin hanya ini penjelasan saya mengenai materi aljabar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.